baca kata Tuhan semesta alam, sebentar ya. Ada kata Tuhan semesta alam ya. Kata Tuhan semesta alam, nah ini terjemahannya memang agak berbeda ya. Kalau lihat di Alkitab, kata Tuhan semesta alam, itu semua berasal dari kata Zebaot. Bahkan yang ada di dalam perjanjian baru. Kalau Anda lihat di dalam perjanjian baru, itu ditulis kalau nggak salah 2 kali ya, kata Zebaot 2 kali atau 3 kali itu ya. Di dalam Roma, di dalam Yakobus 5 ayat 4, dan di dalam Wahyu. Ya kata Zebaot itu. 2 kali ya, 2 kali kata Zebaot 2 kali. Nah, itu luar biasa sekali kata Zebaot itu pertama kali disebutkan di dalam 1 Samuel 1 ayat 3. Kita ingat di zaman para hakim, orang Israel terus dikerjain oleh musuh-musuhnya karena mereka nggak taat. Asal-usulnya gara-gara mereka nggak taat, simpel sekali ya. Nggak taat apa? Mereka tidak taat untuk menyingkirkan semua bangsa-bangsa lain di Kanaan. Mereka terlalu malas untuk berperang. Akhirnya bangsa-bangsa ini menjadi makin kuat dan mereka mengganggu seumur hidupnya di dalam hidupnya orang-orang Israel ini. Nah, bangsa-bangsa lain adalah bangsa-bangsa yang hidupnya di dalam kenajisan. Itulah kenajisan dalam hidupmu. Ketika kamu tidak membuang jauh-jauh, ketika lahir baru pertama kali, Anda masih kompromi dikit-dikit, dikit-dikit, simpen-simpen dikit, inilah marah-marah dikit, dendam-dendam dikit, kita masih simpen kepahitan, simpen ini, simpen itu, kita masih ingat, oh selama hidupmu tidak radikal di dalam Tuhan, bedanya radikalnya kita dengan orang Islam adalah, orang Islam kalau orang bilang radikal, oh dia udah siap bunuh orang tuh. Ya, tapi kalau orang Kristen bilang radikal, dia sudah siap untuk dibunuh. Lucu ya, menarik sekali. Artinya apa? Cinta, menghidup kasih luar biasa tanpa hidup itu tanpa ada kebencian sama sekali. Itulah radikalnya. Orang Kristen yang makin radikal, hidupnya akan makin mengasihi, makin kudus, ya, dan makin penuh dengan kasih. Ya, dan bahkan dia akan menolak untuk melakukan yang mencederai orang lain. Itu orang radikal dan hidupnya juga kudus. Dia menolak semua hal-hal yang najis. Kalau kita masih kompromi, yang kompromi itu suatu ketika menjadi besar dan akan menjadi Amalek, Filistin, akan menjadi orang-orang Aram dan akan menjadi orang-orang Moab, orang Amon yang mengganggu hidup kita. Ya, mereka akan menjadi orang-orang yang mereka akan jadi ini kenajisan-kenajisan yang mengganggu imanmu, perjalanan hidupmu untuk melayani Tuhan. Nah, ketika itu kita pelihara, akhirnya apa? Kita tertindas loh. Kita tertindas dengan luar biasa dan kita berseru kepada Tuhan. Ingat, kita ada pencobaan bukan karena Tuhan kasih kita pencobaan. Yakobus berkata, pencobaan itu karena kita karena kita punya keinginan dan kita nggak bisa kontrol keinginan kita, kita dipikat olehnya. Makanya kita jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Bukan karena dari Tuhan, Yakobus 1 ya. Jadi jangan berkata pencobaan ini datang dari Tuhan. Sebab kita itu dicobai oleh keinginan kita sendiri dan dipikat olehnya. Jadi saudara jangan berkata masalah-masalah dalam hidupmu, penyakit, kebangkrutan. Wah, kalau saya sudah bolak-balik jatuh bangun ya. Dulu saya nyalahin orang, nyalahin itu, nyalahin Tuhan. Sekarang saya bilang, oh enggak, saya yang salah. Saya ajari anak saya untuk belajar jujur sama diri kita sendiri, jangan jangan berhalusinasi. Nah, akhirnya satu saat muncullah hakim yang namanya Samuel. Di dalam masa Samuel, orang Israel itu benar-benar hidup di dalam kemenangan yang gilang-gemilang. Karena Samuel hidupnya benar-benar takut akan Tuhan. Ya, benar-benar takut akan Tuhan. Dan Samuel dia mengajar seluruh Israel. Nah, kelahirannya Samuel itu diawali dengan Samuel itu yang nulis Samuel sendiri ya. Dan dia berkata, The Lord of Hosts dalam bahasa Inggris. Atau Tuhan semesta alam. Itu bahasa aslinya itu Zebaot. Zebaot itu artinya the army of the angel. Malaikat tentara Allah. The God of the army of the angel. Malaikat bala tentara Allah. Jadi kalau Anda ada beberapa penafsiran, Mahanaim itu adalah bala tentara Allah, bukan. Mahanaim itu artinya perkemahan. Perkemahan dalam konteks orang mau perang. Ya.
Nah, artinya itu perkemahan camp tentara. Nah, itu Mahanaim yang dilihat sama Yakub ya. Tetapi kalau Anda lihat kata Sebaot, itulah artinya bala tentara Allah. Jadi kalau kita lihat the Lord of the angel of army, ya, the army of the angel, itu artinya Sebaot, itu artinya bala tentara Allah. Artinya segenap semesta, segenap, namanya bala tentara Allah itu, Anda kebayang enggak bala tentara Allah itu seperti apa? Nah, cerita tentang Elisa tadi yang kita baca di dalam 2 Raja-Raja 6. Jadi suatu ketika orang-orang ini ya, orang-orang Aram ini mengepung ya kota di tempat Elisa di mana Elisa tinggal. Dan pembantunya Elisa ya, pembantunya itu ketakutan. Wah, tuanku, tuanku, lihat orang Aram mengepung kita. Nah, terus Elisa bilang apa? Berdoa, Tuhan bukakanlah mata orang ini. Dan dibuka mata pembantunya ini. Dan dia lihat, Tuanku, Tuanku, lihat malaikat Allah dari sekitar kita. Ya kan? Bala tentara Allah. Nah, saudaraku, di hari-hari ini, para pendoa syafaat di gereja lebih banyak lihat setan, roh-roh yang jahat, daripada ngelihat malaikat Tuhan. Coba deh amatin deh. Kalau Anda ngomong-ngomong sama pendoa-pendoa syafaat, sama-sama orang-orang di gereja deh. Dikit-dikit, oh saya ngeliat roh jahat, ini lihat roh jahat, ini lihat roh jahat. Tiap hari ributnya roh jahat. Tiap hari nenggingin roh jahat. Ya kan? Tapi nggak ada yang lihat malaikat. Setahun mungkin satu kali, ada lah setahun satu gitu ya. Tapi lebih banyak setan, lihat setan daripada, kenapa? Nah, kayak pembantunya Elisa ini. Dan itu yang membuat Anda mencekam terus. Takut, takut menginjil, takut bersaksi, takut berdiakonia, takut ini, takut itu, takut macam-macam. Takut 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 takut, sehingga ketika ada orang-orang yang berani itu dimaki-maki. Oh, saya ini paling sering dimaki-maki karena terlalu berani, saudaraku. Orang saya menginjil dimaki-makinya, maki-maki pendeta sendiri. Dulu dari SMP tuh ya, saya nginjil, dia maki-maki pendeta sendiri. Saya lagi lahir baru, kebakaran Rapi Roh Kudus kan. Wah, saya nginjil di jalan-jalan, saya bagi traktat. Udah gitu saya pengaruhi teman-teman saya. Rame-rame ya, kita 7 orang, kita bagi traktat di terminal bis. Saya khotbah itu di terminal bis, saudaraku. Saya khotbah di dalam bis kota itu, antar kota itu, yang bis umum itu saya berdiri, saya khotbah, saya nyanyi. Nah, dulu gitarnya masih pas-pasan ya, masih kenceng-kenceng, cuma CFG doang. Terus bawanya nyanyi, pokoknya nyanyi saja, bagi traktat. Wah, mau digamparin orang, mau dia apa, wah Pak Pendeta dengar, dimarah-marahi saya sama Pak Pendeta gereja tetangga. Pendeta saya malah nggak pernah ngomel-ngomelin, malah pendeta gereja lain yang ngomel-ngomelin saya, coba bayangin saudaraku, tega ya. Itulah roh ketakutan. Pendeta saya malah nggak pernah ngomel-ngomelin, saya mau, oh kamu mau melayani Tuhan ya, ayo ikut Om ya. Wah, saya tiap sore ikut si Om itu nginjil ke desa-desa. Si Om ini ya, yang ngajak saya ini ya, hidupnya sederhana sekali. Saya nggak mau cerita deh, nanti kapan-kapan saya ceritakan ya. Tetapi singkat cerita, akhirnya ya, roh ketakutan itu ada di hati para hamba-hamba Tuhan hari ini. Kenapa? Karena hamba-hamba Tuhan kalau doa lihatnya setan terus. Coba dia masuk ke rumah, aku melihat ada roh perjinahan, aku melihat ada roh tuyul, roh ini, roh genderuwo, roh segala macam, dia bisa hafal nama-nama roh-roh itu, bisa disebut satu-satu. Embuh ada, embuh nggak ada, embuh halu-halu atau ilusi atau apa, belum tentu ada. Saya pernah suatu ketika, ya ada kawan saya pendoa syafaat datang ke rumah saya. Satu itu saya masih dalam kehancuran itu ya, baru ketemu Tuhan, baru ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, baru pemulihan. Terus temannya datang, wah kamu banyak setannya ya, banyak roh ini, roh ini, roh ini. Oh ya, roh apa kamu ngelihat? Oh roh ini. Oh gimana bentuknya? Oh bentuknya tinggi, kira-kira 3 meter, warnanya biru ya. Oh iya, iya, dalam hati. Hah, itu kan karangan saya, kamu diiyain aja lu, asem lu. Coba tes kapan-kapan yang suka ngeliat-ngeliat roh itu bentuknya kayak apa, gitu ya. Nanti kapan lagi ada pendoa syafaat lagi, datang lagi. Katanya ngeliat ini, oh bentuknya apa lagi? Nanti 10 pendoa syafaat, ya, yang enggak, ini nanti bisa 10 pendoa syafaat, bisa beda-beda. Coba deh tes. Oh, saya tidak mengecilkan penglihatan-penglihatan ya, tetapi berhati-hati karena itu mengintimidasimu. Sehingga kamu nggak akan semakin benar, makin kucrit, makin takut. Hati-hati.
Hati-hati dengan semua penglihatan-penglihatan yang bukan dari Tuhan. Lihat, semua penglihatan yang dari Tuhan akan membuat kamu sejahtera dan kuat. Jadi ketika si hambanya si Elisa ini dia ngelihat tentara Aram ngepung kotanya dia, sepanjang terus, wah panik mereka, wah mati kita, mati kita, mampus dah ya berapa ya. Saya dulu gitu, aduh mati, 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 roh ini, roh ini, roh ini, nggak bikin tambah bener, tambah takut saya. Nah, tetapi ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya mulai ngerjain para pendoa syafaat ini, saudara. Saya mulai pendoa syafaat yang sok-sokan begitu, yang sok-sokan suka suka bawa-bawa roh ini, roh itu gitu ya. Karena saya sudah melihat malaikat Tuhan menjagai kami. Jadi saya tanya, saya kerjain, roh apa saya ngeliat? Oh sorry ya, bukan waktu itu saya bukan maksudnya mau sombong, tetapi memang saya tuh eh, saya itu mau ngelawan ketakutan saya. Saya tahu orang-orang ini berusaha mengintimidasi. Oh, bahkan saudara seiman kita mengintimidasi kita tanpa mereka sadari loh. Lihat, para nabi di dalam Alkitab dan para rasul ya hampir tidak pernah melihat setan loh. Mereka lebih banyak lihat malaikat daripada melihat setan. Paulus berapa kali melihat malaikat? Berapa kali Paulus melihat setan? Dia nggak bilang melihat setan, tapi dia mengusir, dia minta kepada Tuhan supaya ada iblis, utusan iblis yang menggocoh dia, ya diusir duri dalam daging. Tetapi berapa kali Paulus melihat malaikat, lihat roh Yesus, lihat malaikat. Petrus berapa kali ketemu malaikat, ya kan? Para nabi dan malaikat-malaikat ini selalu berkata apa? Jangan takut. Satu-satunya nabi ya dalam sejarah peragamaan di Indonesia, satu-satunya nabi yang sampai terbirit-birit ngelihat malaikat cuma nabinya tetangga saya dulu waktu di Indonesia. Dicekak sampai terbirit-birit dia sembunyi. Tetapi semua nabi Israel dan semua rasul ketika ketemu malaikat, malaikat bilang apa? Jangan takut, ya, jangan takut. Sehingga kita nggak ketakutan. Kenapa kita takut sampai kita lemas? Karena kita berdosa. Tetapi para para nabi ini mereka diberkati dan mereka sejahtera, langsung mengalami keteguhan, kekuatan dari Tuhan Yesus. Itu yang lucunya begitu. Nah, bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda takutkan dalam hidup Anda ini? Lihat ya, ketika masalah-masalah menyerbu, seperti nggak habis-habis masalah itu, ya itu ada satu yang salah. Kemarin kita sudah belajar Jehovah Jireh, belajar Jehovah Rohi, ya Jehovah Jireh Allah yang menyediakan, Jehovah Rohi Tuhan yang mengembalakan kita, menuntun kita ke air yang tenang, bahkan dalam lembah kekelaman Dia akan menjagai kita. Kita cerita tentang Jehovah Rafa yang menyembuhkan semua sakit kita. Semua sakit kita itu sebagian besar karena kita satu karena gagal berdiakonia, dua karena kita gagal marturia. Artinya kita nggak rajin diakonia dan marturia. Sorry, saya balik ya perkataannya, salah kemarin. Saya ngomongnya begini, apabila Anda melakukan diakonia, itu menyembuhkan banyak sekali sakit penyakit, dan banyak sekali masalahmu bisa selesai dengan berdiakonia. Sorry ya, saya salah ngomong tadi. Saya balik. Apabila Anda melakukan diakonia, Anda menabur bukan di gedung gereja, bukan kepada pendeta yang pakai jam tangan Rolex. Oh, nah kalau gitu jam tangannya ganti Gucci saja. Oh, bukan, maksud saya bukan begitu ya. Tapi maksudnya kalau pendeta itu sudah hidup di dalam hedonisme, ya, jangan kau tabur di gereja itu lagi. Taburlah di tempat di mana gereja itu memberi makan orang miskin. Karena arti kata mengasihi Tuhan Yesus itu ada di Matius 25, ya, yaitu memberi makan, minum, pakaian, tengok di penjara, tengok orang sakit, beri tumpangan, ketika kepada orang yang paling hina, yang menurutmu paling hina, kamu sedang melakukannya buat Tuhan Yesus tuh. Itu yang namanya mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Kedua, ketika menaburlah langsung dan jangan takut, oh nanti saya nggak diberkati Tuhan. Oh itu kan kata Pak Pendetamu, ya kan. Tapi kata firman Tuhan enggak. Barang siapa menolong orang miskin, yang membantu orang miskin dalam kesusahannya, dia sedang menghutangi Tuhan. Iya, itu luar biasa sekali. Nah, kita sekarang bilang, kalau tipe masalah-masalah bertubi-tubi datang,
itu semua bukan dari Tuhan. Itu karena kita sendiri menimbun masalah. Masalah yang bertubi-tubi datang, itu namanya katastrofe, bencana. Kalau masalah cuma satu, namanya masalah. Masalah ada dua, namanya kita ada masalah lebih besar. Masalah tiga, namanya masalah yang sangat besar. Kalau masalah banyak sekali, sampai kamu bingung, pengen sampai keder mau ngapain, itu namanya katastrofe, bencana. Sampai mau bunuh diri, sampai habis semua. Nah, itu namanya bencana. Itu semua akibat dari apa? Dari Amalek Filistin, ya, orang-orang Kanaan yang kamu tidak halau dari hidupmu saat pertama lahir baru. Jadi jangan salahkan Tuhan. Itu Tuhan caranya gitu, ya. Caranya gitu. Bagaimana cara mengangkat tumor yang ada di dalam tubuh kita? Dibuka, namanya apa? Menyembuhkan luka dengan luka, menyembuhkan penyakit dengan luka. Tuhan itu kadang-kadang bedah hidup kita, ya, supaya karakter kita yang busuk-busuk itu dikeluarin itu. Dioperasi, dikeluarin, diangkat, supaya hidup kita bersih. Caranya apa? Dengan masalah, dengan membiarkan masalah itu terjadi. Tetapi kalau masalah itu terlalu banyak bagaimana? Itu berarti kamu harus perang roh itu. Nah, caranya perang roh gimana? Kita teriak, dia adalah the Lord Sebaot, bala tentara Allah. Kita minta bala tentara Allah. Bagaimana dengan menghadirkan bala tentara Allah itu? Kita teriak sekuat-kuatnya. Seperti itu tadi ya, seperti orang-orang Israel, dia teriak sama Tuhan. Ketika kita melakukan peperangan rohani, kita teriak. Ya, kita teriak. Makanya saya bilang puasa, puasa, puasa. Mengapa? Puasa itu penting di dalam peperangan rohani. Puasanya bukan nunda makan. Lihat di YouTube saya bagaimana cara puasa ya. Bagaimana puasa Kristen. Ada di YouTube saya, judulnya Dogmatika. Bagaimana puasa Kristen. Puasa Kristen itu bukan nunda makan. Puasa Kristen itu 24 jam makan cuma sekali. Ya, itu ya. Jadi the Lord Sebaot itu yang akan membelamu. The Lord Sebaot itu, lihat di dalam 2 Samuel 5 ayat 10. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. The Lord Sebaot itu menyertainya. The Lord Sebaot itu, kata the Lord Sebaot satu-satunya bahasa Ibrani, nama Tuhan yang disebutkan kembali di dalam perjanjian baru dengan direct, dengan langsung, the Lord Sebaot. Kalau Anda buka di dalam Yakobus 5 ayat 4 juga disebut the Lord Sebaot. Ya, the Lord Sebaot. Disebutkan juga ya the Lord Sebaot. Yakobus 5 ayat 4, yaitu ketika kamu tidak membayar upah karyawanmu. Karena the Lord Sebaot yang belain dia, hati-hati. Artinya apa? Kekristenan itu anti perbudakan. Ya, dari awal lahirnya kekristenan itu anti dengan perbudakan. Yesus datang untuk membebaskan para tawanan. Ya, haleluya. Jadi saudaraku, hari ini teriak the Lord Sebaot, Tuhan Jehovah Sebaot. Ya, Tuhan Yesus adalah pemimpin bala tentara Allah. Ingat di dalam ketika Yesus di Getsemani, kamu kira aku nggak sanggup panggil 12 pasukan malaikat? The Lord Sebaot. Yesus itu ya, dia adalah pemimpin para malaikat itu. Dia adalah yang memerintahkan para malaikat itu. Kita teriak sama Tuhan Yesus. Teriak. Bagaimana supaya teriaknya didengar sama Tuhan? Puasa. Puasanya bukan nunda makan, bukan nunda jam biologis, benar-benar puasa. Benar-benar puasa. Kalau puasamu cuma nunda-nunda begitu, namanya nggak puasa, percuma. Ya, percuma. Puasa yang sungguh-sungguh, yang serius. Nah ya, rame-rame, corporate rame-rame. The Lord Sebaot, katakan Tuhan semesta alam. Tuhan yang memimpin bala tentara Allah. Minta pagari hidupmu dengan bala tentara Allah. Waktu saya ngalamin begitu ya, kita panggil ya bala tentara. Makanya tiap hari saya doa itu ya, buat anak-anak. Ya, kita berdoa, saya berdoa sekeluarga itu. Tuhan, malaikat Tuhan menjaga di sekeliling kami. Makanya tuh orang-orang yang kutukin saya tuh gak ada yang mempan tuh. Percuma. Teman-temannya kutukin saya tuh musuh, yang orang-orang yang kalau debat-debat itu nggak ada yang mempan. Karena apa? Karena Tuhan semesta alam. Ya, ada the Lord Sebaot. Ada malaikat Tuhan di sekeliling kami. Ada malaikat Tuhan yang menjaga di sekeliling kami. Nggak mempan itu tulah, kutuk, jong, sial, sumpah serapah, maki-makian orang, nubuatan buruk, penglihatan buruk, semua horoskop yang baik.
buang, tolak itu di dalam nama Yesus. Minta the Lord Sabaoth itu. Minta, oh itu sudah taraf peperangan rohani, kamu harus puasa. Benar-benar kamu harus puasa, minta sama seperti Tuhan Yesus, seperti para rasul, mereka puasa untuk melakukan peperangan rohani, bukan nunda makan. Haleluya. Ya. Haleluya, kita kiranya rema dari Tuhan Yesus akan membukakan matamu, hatimu, yang engkau melihat bukan kabar buruk, tetapi kabar sukacita dari sorga, the Lord Sabaoth yang melindungimu, yang menyertaimu, seperti Daud. Lalu makin lama makin besarlah. Sebentar ya, kita baca sama-sama. Kata Daud, Anda sekarang baca di rumah, Anda masing-masing, kita baca sama-sama, lalu sebut namamu sendiri-sendiri di ayat ini ya. Kata Allah, ya, lihat ya, lalu makin lama makin besarlah kuasa Paul, sebab Yehova Allah Sabaoth menyertaiku. Gitu ya. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Paul, sebab Yehova. Oh, jangan sebut Daud, namamu sendiri-sendiri disebut. Oh, nama ya, saya. Sebab Yehova Sabaoth menyertaiku. Gitu ya. Ulang ya. 1, 2, 3. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Paul, sebab Yehova Sabaoth menyertaiku. Ulangi ya. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Paul, sebab Yehova Sabaoth menyertaiku. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Whom shall I fear? Whom shall I fear? Whom shall I fear? Whom shall I fear? The God who covers, Lord Sabaoth, has set a compass around me. Whom shall I fear? Whom shall I fear? Whom shall I fear? Oh, I will walk with God. Whom shall I fear? God who covers, Lord Sabaoth